Desa Monggo. Itulah nama desa kami. Desa yang terletak di wilayah barat Kabupaten Bima NTB ini berpenduduk sekitar 4.000 jiwa. Jika ingin mencapai desa kami, kalian akan membutuhkan waktu sekitar 1 jam dari pusat kota. Persawahan yang membentang dapat dengan mudah kita temukan di Monggo, sebab bertani adalah salah satu mata pencaharian utama kami. Di musim hujan, masyarakat kami seringkali sibuk bertani, sementara beras dan jagung adalah salah dua komoditas utamanya. Saat ini Desa Monggo semakin dikenal. Kami menjalankan tradisi yang mulai sulit ditemukan di tempat lain. Memerah susu kuda adalah tradisi itu. Di Desa Monggo kalian dapat dengan mudah menemukan sekelompok kuda yang berlarian bebas. Tepatnya di Dusun Tolonggiru, yang juga terkenal akan kerukunan antar umat beragamanya. Sebagian rumah warga dilengkapi kandang kuda di samping atau belakang. Ini didorong oleh aktivitas pemerahan susu kuda liar, tradisi klasik yang kini menjadi jalan rezeki bagi para pelakunya. Desa Monggo ini itu terdiri dari 3 kepercayaan. 3 kepercayaan itu agama Islam, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik. Tapi alhamdulillah itulah keunikan di Dusun Tolonggiru Desa Monggo itu, karena mampu memberikan contoh keberhasilan cara untuk saling memberikan rasa toleransi, kekeluargaan, dan rasa penuh kesaudaraan, yang sehingga sepanjang saya menjadi pemimpin di desa ini dan sebagai generasi di desa ini tidak pernah mendengar Dusun Tolonggiru itu masyarakatnya itu bermasalah. Di sana itu ada 2 gereja, 1 gereja Kristen Katolik dan 1 gereja Kristen Protestan, dan alhamdulillah 1 masjid besar dan 1 musola. Dan bahkan di Dusun Tolonggiru itu ada pesantren juga, ada pesantren. Keluarga besar Desa Monggo ini menjadi peternak kuda itu sejak tahun 50-an, 1950-an. Sampai dengan sekarang, Desa Monggo itu dikenal dengan desa yang memiliki potensi kuda-kuda pejantan untuk diadu. Di satu sisi, masyarakat Monggo ini melihat potensi susu kuda ini baik untuk sisi kesehatan dan konsumsi rumahan. Lalu kemudian setiap tamu yang datang di wilayah Desa Monggo ini, di Dusun Tolonggiru itu, untuk melayani tamu itu bukan dengan air putih, bukan dengan kopi ataupun teh, tetapi dilayani itu dengan susu kuda. Proses pemerahan susu kuda liar bisa kita saksikan di sebagian rumah warga Dusun Tolonggiru Desa Monggo. Salah satunya adalah Ibu Arafah. Yo jara madata upang buah inana to upang buah ananda. Tampun tadi jarade dari tahun 2009. Ini kaliku puasa naire. Sekali puas kurang lebih dari 1 liter. Iya, 1 kuda. Dong buah jaraknya 10 liter ku dalam sanai. Yo alhamdulillah dah warajan di ke sekolah ke anak, ikan gihikai sampai di kebutuhan sehari-hari. Tabungan dirubah ke sekolah ke anak, katu ukai umang di ngekai. Iya alhamdulillah jadi ini. Matani buat jarake to tampori. Pain di warage mesi to takempori kuke. Ayo tani si to tampori ra auke. Selanjutnya, susu kuda liar hasil perahan masih perlu melewati proses penyaringan agar siap dikonsumsi. Nehrun, yang juga merupakan pemuda asli Dusun Tolonggiru, Desa Monggo, adalah orang yang beberapa tahun terakhir ini menjalankan peran tersebut. Susu yang baru diperah diserahkan oleh para pemerah ke tempat penyaringan miliknya untuk disaring, lalu dikemas dan dijual dalam botol-botol siap minum. Saya membantu warga Desa Monggo untuk menjual dan mempromosikan susu kuda ini agar mempunyai nilai tambah, dan saya melakukan inovasi di produk kami dengan brand susu kuda 88 yang alhamdulillah sudah bersertifikat merek
sertifikat halal MUI dan juga sertifikat izin edar Badan POM RI. Sebelum ada proses pemerahan susu kuda, mereka keluar daerah, mereka ke Kalimantan, mereka ke Malaysia, atau bahkan menganggur di desa kami. Tetapi karena ada potensi lokal ini, dan kami juga turut membantu, mempromosikan dan menjualnya, serta menyentuhnya dengan inovasi, sehingga susu kuda ini punya daya jual yang tinggi. Jadi warga itu datang mengumpulkan susu kuda di tempat kami, kemudian kami data, kemudian kami kemas, dan tidak kami lakukan pasteurisasi, tidak kami beri campuran, pengawet dan lain sebagainya. Jadi murni susu kuda yang kami berikan kemasan dan labeling. Susu kuda ini manfaatnya banyak sekali. Di antaranya cocok untuk pencernaan, penyakit asma, asam lambung, itu sangat cocok sekali untuk diterapi dengan susu kuda. Jadi potensi lokal susu kuda di desa kami ini sangat luar biasa. Karena sejak awal dahulu sampai sekarang dapat secara langsung meningkatkan perekonomian masyarakat di desa kami. Dan alhamdulillah sejak tahun 97 sampai sekarang hanya Desa Monggo saja yang bertahan memproduksi susu kuda, yang sekaligus menjadi ikon Kabupaten Bima dan juga ikon Pulau Sumbawa. Belum ke Bima kalau belum minum susu kuda. Ingat Bima, ingat kuda. Ingat Bima, ingat susu kuda. Ya. Desa Monggo sudah berhasil menjadi miniatur daerah yang menghargai keberagaman dan mampu hidup mandiri dengan mengolah bahan baku yang berhubungan erat dengan akar tradisi desa mereka sendiri. Pola yang terbentuk secara alami di Desa Monggo tentu bisa diadaptasi oleh desa-desa lain yang memiliki kearifan lokal dan tradisi khas tersendiri. Tinggal bagaimana desa-desa lain tersebut menemukanali potensi utama desa yang bisa dikembangkan serta bernilai tinggi sebagai warisan turun-temurun. Setelah itu, bagaimana peran bersama dari setiap unsur dalam desa untuk menjual warisan itu kepada pihak di luar desa. Inisiatif untuk menuju peradaban yang lebih baik tidak melulu harus menunggu gerak pemerintah. Gerak kolektif dari masyarakat sendirilah yang paling besar peranannya dalam membentuk peradaban yang lebih baik di masa depan.